Baik, teman-teman semua, ini merupakan kuliah yang gabungan 3 kelas ya. Untuk pertemuan kedua dengan saya, atau kalau secara keseluruhan ini merupakan pertemuan ke-6 ya, teman-teman. Betul kan ya? Iya, betul Ibu. Oke. Nah, untuk pertemuan yang ke-6 ini, kita akan bicara tentang faktor intrinsik makhluk hidup. Kalau kemarin kita diskusi tentang faktor intrinsik dari zat beracun atau xenobiotik atau chemicals atau obatnya, ya hari ini kita akan mempelajari faktor dari makhluk hidupnya. Mengapa? Ya, mengapa kita perlu mengetahui faktor dari makhluk hidup? Karena efek toksik yang muncul akibat xenobiotik atau akibat dari zat beracun itu munculnya di makhluk hidup dan efek toksik yang muncul itu dipengaruhi oleh kondisi-kondisi atau faktor-faktor yang ada di dalam makhluk hidup itu ya sehingga secara umum akan mempengaruhi keberadaan xenobiotik atau zat beracun di sel sasaran di dalam makhluk hidup tersebut dan juga yang mempengaruhi interaksi antara xenobiotik dengan sel sasaran yang ada di dalam makhluk hidup tersebut. Oleh karena itu, adanya kerusakan sel, adanya kondisi-kondisi tertentu dari sel organ, ya, atau sel-sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, dan membentuk satu individu yang utuh. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi dari makhluk hidup tersebut tentu akan mempengaruhi efek toksik yang muncul, gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara tentang faktor intrinsik makhluk hidup, itu secara umum, bentar ya, Mbak, kalian dengar suara vacuum cleaner di belakang nggak? Tidak, Ibu. Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oh, oke ya sudah. Ini mbaknya lagi beresin, ada yang pakai vakum, jadi ternyata enggak ya. Baik. Nah, jadi eh, kalau kita bicara faktor intrinsik makhluk hidup, itu secara umum itu eh, kita bicara atau kita mendiskusikan tentang kondisi dari makhluk hidup itu. Ya, kondisi makhluk hidup, kalau kondisi makhluk hidup secara normal, itu kan apa sih, apa yang terjadi pada makhluk hidup? Ya, makhluk hidup ya tentu hidup, bernafas dengan baik, bergerak, melakukan kegiatan, ada metabolisme, ada eh, pencernaan, bekerja, ya, pencernaannya akan bekerja dengan baik, kemudian fungsi otak bekerja dengan baik, ya. Kemudian bila ada gangguan, ada penyakit, mungkin ada gangguan pada organ-organ yang berperan dalam metabolisme, misalnya hepar, ginjal, ekskresi, ya. Nah, maka keadaan-keadaan tersebut disebut sebagai keadaan fisiologi dan keadaan patologi. Jadi, eh, kalau kita bicara tentang faktor intrinsik makhluk hidup, kita bicara tentang kondisi makhluk hidup itu. Kondisi makhluk hidup itu ada yang disebut dengan keadaan fisiologi ketika proses-proses yang terjadi di dalam tubuh itu berjalan secara normal, sehat gitu ya. Dan ada juga keadaan patologis. Ya, di mana terjadi abnormalitas dari organ dan fungsi-fungsinya. Gitu ya. Nah, kondisi fisiologis itu meliputi apa saja, ya? Kondisi fisiologis itu bisa eh, berupa atau ditentukan oleh spesies, strain, individu, ya. Bisa juga berupa berat badan, ya, meliputi juga usia, umur, ya. Anda sama saya kan cuma beda berapa bulan ya? Enggak ya. Berapa bulan mungkin bulan lahirnya. Kalau tahunnya jauh ya. Nah, umur saya yang umurnya sudah separuh baya dan teman-teman yang masih muda, sedang secara fisiologis sedang prima ya, sedang bagus-bagusnya itu tentu eh, eh, ada efek yang berbeda gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah jenis kelamin. Ya, jantan dan betina mungkin dipengaruhi oleh berbagai hormon yang berbeda ya.
kemudian kecepatan pengosongan lambung, kecepatan aliran darah. Nah, ini mempengaruhi sampainya xenobiotik atau zat beracun di sel sasaran ya. Kecepatan pengosongan lambung juga demikian. Status gizi. Nah, status gizi itu kenapa? Status gizi itu antara lain akan mempengaruhi pembentukan enzim-enzim yang ada di hepar ya. Kemudian kehamilan dan genetika. Ini merupakan keadaan fisiologis yang bisa mempengaruhi toksisitas suatu xenobiot. Ya. Nah, keadaan fisiologis ini bisa berbeda-beda antar individu atau antar spesies ya, atau antar galur. Tadi ya, strain yang dimaksud dengan strain itu galur ya. Misalnya, teman-teman kemarin sudah praktikum pakai hewan ujinya mencit ya yang semester lalu. Nah, mencit itu mencit kan kecil ya. Tikus bukan tikus ya, mencit ya mencit sih. Mencit sama tikus besar mana? Besar tikus ya. Ya, mencit sama bayi tikus ya besar mencit sih. Tapi bayi mencit sama bayi tikus besar bayi tikus. Mencit tidak akan bisa membesar seperti tikus, yaitu merupakan spesies yang berbeda. Mencit sendiri, kemarin teman-teman pakai mencit yang warnanya putih atau yang galurnya biopsi, karena kita punyanya adalah biopsi ya, biopsi mice. Teman-teman pakai biopsi itu galurnya atau strainnya. Nanti ada galur yang lain, ada yang hitam. Itu C57BL garis miring 6 ya. Kalau saya dulu menyebutnya black six mice ya, itu hitam. Ya, ada galur lain lagi yang putih lagi, Swiss, DDY itu putih juga. Ya, tetapi itu adalah strain atau galur yang berbeda. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian di dalam satu galur pun ada individu yang berbeda-beda ya. Nah, keadaan fisiologis ini bisa mempengaruhi toksisitas dari efek toksik yang muncul ya. Ini karena adanya variasi kecepatan dan jalur metabolik xenobiotik ya yang berbeda ya antar individu atau antar spesies gitu ya. Kemudian kuantitatif ya, jalur metaboliknya sama, kecepatannya berbeda. Jadi misalnya terjadi perbedaan fisiologis ya karena jalur metabolik yang berbeda gitu ya. Karena jalur metabolik yang berbeda itu perbedaannya secara kuantitatif. Kalau kuantitatif artinya sama jalur metabolismenya. Enzim-enzim yang dipakai juga sama, tapi kecepatan berbeda ya, karena jumlah enzimnya itu mungkin berbeda ya. Jadi karena kuantitas enzim atau keseimbangan dari reaksi enzimatis. Ya, misalnya bagaimana? Misalnya kalau seseorang ya kita punya pasien yang kurang gizi, asam-asam amino yang masuk ke dalam tubuhnya itu kurang, pembentukan enzimnya itu kurang, ya. Tapi ada, ya. Ya, ketika dia mengkonsumsi obat dimetabolisme oleh enzim-enzim yang kurang tadi, maka nanti kecepatan metabolismenya akan beda dibandingkan dengan individu yang memproduksi enzim pemetabolisme tadi dalam jumlah yang cukup. Gitu ya. Jadi bisa dibayangkan. Jadi perbedaan itu bisa secara kuantitatif atau kualitatif. Kalau kualitatif itu jalur metaboliknya berbeda. Jadi enzimnya nggak ada gitu misalnya karena perbedaan spesies misalnya. Yaitu misalnya kekurangan yang khas pada suatu makhluk hidup ya atau wujud reaksi yang abnormal. Jadi misalnya ada makhluk perbedaan spesies. Spesies A punya enzim ini, eh, spesies A punya enzim A, spesies B itu tidak punya enzim A tapi punya enzim B ya. Nah, memetabolismenya itu maka jalur metabolik yang berbeda. Misalnya obatnya dimetabolisme oleh enzim A, maka di individu B dia tidak bisa dimetabolisme misalnya, seperti itu ya. Atau itu kan perbedaan secara spesies misalnya itu wajar ya, tapi bisa juga di dalam dalam satu strain
akan tetapi terjadi mutasi, ya, mutasi pada gen yang menyandi enzim tersebut, ya, pada individu tersebut. Jadi abnormalitas pada individu tersebut. Gitu ya. Jadi perbedaannya itu bisa kuantitatif maupun kualitatif. Nah, spesies, strain, dan individu seperti yang saya sebutkan tadi ya, yang kita gunakan ketika kita melakukan eksperimen adalah menggunakan hewan uji yang mempunyai efek yang yang serupa pada manusia ya. Perbedaan toksisitas tuh mungkin bisa disebabkan karena perbedaan mekanisme metaboliknya, perbedaan absorpsi, distribusi, dan ekskresinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini ada beberapa contohnya. Anilin misalnya ya. Anilin ini di metabolisme menjadi O-aminofenol ya, yang sifatnya toksik. Ya, jadi dia ini metabolitnya toksik. Pada tikus dan hamster itu metabolisme mengubahnya menjadi P-aminofenol. P-aminofenol ini nggak toksik. Artinya gimana? Kalau kita mengevaluasi toksisitas anilin pada tikus dan hamster, kita nggak bisa dapat data yang sesuai untuk manusia. Karena kalau di manusia, dia diubah menjadi metabolit yang toksik. Kalau tikus dan hamster tidak. Ya, nah, seperti itu. Jadi, oh ini nggak toksik gitu ya. Toksisitasnya ternyata ketika dosisnya tinggi sekali misalnya. Atau malah tidak toksik. Tapi ketika pada manusia itu menjadi toksik. Misalnya 2-naftilamin. Ini bisa menyebabkan tumor kandung kemih pada anjing dan manusia. Tapi tidak pada tikus, kelinci, dan marmot. Ya, karena apa? Pada anjing dan manusia, ini 2-naftilamin itu di metabolisme menjadi 2-naftil hidroksilamin yang ini bersifat karsinogenik ya. Tapi tikus, kelinci, marmot dia tidak memetabolismenya menjadi 2-naftilamin. Itu ya. Jadi nggak muncul kalau kita mau uji toksisitas 2-naftilamin pada tikus misalnya, kita pelihara sampai lama ya ternyata tidak muncul tumor kandung kemihnya. Oh, nggak ada toksisitas. Tapi ketika dikonsumsi manusia, dia menyebabkan Kitanya malah kanker. masuk hangat. Gitu ya. Nah, ini perbedaan antar spesies dalam lama kerja dan metabolisme heksobarbital. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya pada heksobarbital itu mengalami hidroksilasi oksidatif pada sitokrom P450 ya, membentuk metabolit yang tidak aktif. Ya, jadi kalau meta, eh, metabolismenya cepat, maka dia akan cepat diubah menjadi metabolit tak aktif, maka efek kerjanya juga semakin pendek. Ya, nah teman-teman bisa dilihat di sini, mencit lama kerjanya 12 menit. Jadi heksobarbital ini bekerja selama 12 menit. Atau apa yang disebut dengan apa? Durasi ya kemarin. Waktu paruh plasmanya 19 menit. Aktivitas enzimnya tinggi ya. Ternyata aktivitas enzimnya tinggi sekali, maka dia bekerjanya cuma 12 menit karena segera di metabolisme menjadi metabolit yang tak aktif ya. Berbeda dengan anjing, dia lama. Karena waktu paruh plasmanya juga panjang ya, dan aktivitas enzimnya kecil ternyata. Jadi eh, heksobarbital ini kan senyawa yang bersifat aktif ya, karena metabolitnya tak aktif. Nah maka heksobarbital itu di metabolismenya lambat ya, sehingga ada di dalam anjing itu dalam waktu yang lama, sehingga dia bisa bekerja secara panjang ya, seperti ini. Gitu ya yang dimaksud dengan perbedaan antar spesies di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung tanya boleh ya. Ini antar galur dalam waktu tidur heksobarbital. Nah, heksobarbital itu ketika dipejankan ke mencit dengan dosis yang sama, jalur pemberian yang sama, itu memberikan efek tidur yang berbeda. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya, NL, Baopsi, C57 ya, seperti SWR hand, terus ini Swiss outbreed. Kalau yang 4 ini inbred ya. Ini ANL ini waktu tidurnya lama, ini lama semua. Yang Swiss ini
lebih pendek gitu ya, semakin ke bawah semakin pendek. Jadi bayangkan ini cuma dalam sama-sama mencit, sama-sama mencit aja memberikan efek yang berbeda gitu ya. Karena mungkin apa? Karena kadar enzimnya itu yang berbeda misalnya ya di antara mencit-mencit ini atau hewan-hewan ini. Berat badan. Nah, kalau yang berat badan ini ya, ini berkaitan dengan kadar racun dalam tubuh. Badan besar, kadar racun kecil. Jadi ketika ada kita menerima pasien yang beratnya tinggi, besar ya, eh, kadarnya dia mengkonsumsi misalnya berapa ya, kadar A miligram per kilogram berat badan. Kemudian temannya badannya lebih kecil, beratnya lebih rendah jauh ya, dia mengkonsumsi juga kadar yang sama karena mereka mungkin sama-sama pergi ke warung kopi, kopinya tercemar misalnya ya. Nah, maka dengan kadar A yang sama ya, misalnya kita 5 miligram per kilogram berat badan, 5 miligram per kilogram 5 enggak ding 5 dengan takaran yang sama ya dalam arti misalnya kemasukan 5 miligram yang kurus juga 5 miligram. Nah, tetapi ketika masuk ke dalam individu tadi yang satu tinggi besar, beratnya besar, yang satu kecil, maka dengan kadar yang sama, sampailah di sel sasaran itu, yang badannya besar, itu kadarnya menjadi lebih kecil di sasarannya dibanding kalau yang badannya lebih kurus gitu ya. Karena takaran yang diperlukan agar ketersediaan racun di sel sasaran cukup dapat menemukan efek toksik itu relatif besar bagi individu yang sangat besar. Sehingga bagaimana? Yang keracunan parah, yang besar, yang gemuk, atau yang kurus? Ya, yang lebih mudah, yang terracuni, gejala toksiknya muncul duluan yang mana? Yang kecil, yang kurus ya, dengan kadar yang sama tadi, 5 miligram sama 5 miligram gitu ya. Umur. Nah, umur ini berkaitan dengan jumlah dan distribusi cairan tubuh dan lemak ya. Nah, kalau semakin tua seperti saya, itu juga lebih mudah menumpuk lemak ya. Nah, lemak ini nanti obat-obat itu bisa juga disimpan di dalam lemak juga ya. Nah, umur ini juga berkaitan dengan efektivitas atme, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresinya. Berkaitan dengan perkembangan biokimia hepatosit ya. Hmm, kalau masih muda sekali, bayi, itu hepatositnya belum matang, enzim-enzim yang terbentuk mungkin juga belum cukup banyak atau belum sempurna. Berbeda dengan yang individu seperti teman-teman ini, yang muda ya, masih segar, sehat. Nanti orang yang tua udah mengalami mungkin gangguan pada heparnya atau produksi enzim-enzimnya sudah nggak optimal lagi, akan mempengaruhi juga metabolisme gitu ya. Untuk sebagian besar toksikan, organisme muda itu 1,5 kali 10 kali lebih rentan dari dewasa. Karena apa? Karena sebagian besar nih karena defisiensi berbagai sistem detoksifikasi, ya. Yang berikutnya suhu tubuh. Nah, suhu tubuh ini akan mempengaruhi eh, volume distribusi, ya, sehingga akan menentukan ketersediaan racun dalam tubuh. Nah, kondisi hipotermi maupun hipertermi ini akan mempengaruhi translokasi racun dalam tubuh. Kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin, status hormonal, dan kehamilan. Nah, ini semua berkaitan dengan kendali sistem hormon, ya. Eh, jenis kelamin ini biasanya sifatnya kuantitatif, ya. Misalnya contohnya paration. Paration ini merupakan insektisida organofosfat yang ketoksikannya pada betina lebih besar dari yang jantan, ya.
karena kapasitas metabolisme betina dalam merubahnya menjadi metabolita aktif itu lebih rendah dari yang jantan, sehingga yang bersifat toksik apanya? Senyawa utuhnya ya, senyawa utuhnya itu kemudian di metabolisme menjadi metabolita aktif. Nah, betina itu enzim-enzimnya mungkin lebih kurang, aktivitasnya menjadi atau lebih kurang sehingga keberadaan dari paration di dalam tubuh itu lebih lama ya dibanding pada yang jantan sehingga toksisitas akan meningkat. Sama apakah enzimnya ada? Enzim yang memetabolisme ada, cuman berbeda kuantitasnya ya sedikit gitu ya dibanding yang jantan. Nah, kehamilan misalnya. Nah, kehamilan itu bagaimana perubahan atau kapasitas metabolismenya pada kehamilan ini sulit diramalkan, ya. Mungkin meningkat atau berkurang atau mungkin tidak berubah. Setiap individu s- itu berbeda-beda ya pada kehamilan di individu A, individu B, individu C. Bahkan di individu A, kehamilan pertama, kehamilan kedua, kehamilan ketiga, itu pun bisa berbeda-beda perubahan-perubahan hormonal yang terjadi gitu. Mungkin teman-teman yang saudaranya banyak pernah dengar ya ibu bilang, oh waktu hamil kakak gimana, hamil adik gimana ya karena bahkan perubahan hormonal di individu A pada kehamilan pertama, kedua, ketiga, atau dan seterusnya itu mungkin akan berbeda. Sehingga antar individu pun demikian. Sehingga sulit untuk diramalkan. Ya. Nah, kapasitas metabolisme pada kehamilan ini bergantung pada sifat bersih hepatik xenobiotik serta perubahan perbandingan estrogen dan progesteron. Nah, jadi karena ditentukan oleh estrogen dan progesteronnya juga gitu. Ini perubahannya akan beragam antar individu ya. Yang berikutnya adalah kecepatan pengosongan lambung. Ya, nah kecepatan absorpsi racun dari saluran cerna, ya kecepatan pengosongan lambung ini mempengaruhi kecepatan absorpsi zat beracun dari saluran cerna. Ya, ini dipengaruhi oleh banyak hal. Ketika obat atau racun masuk ke dalam lambung itu akan dipengaruhi oleh jumlah dan jenis makanan padatnya yang ada di dalam lambung, jumlah cairan, kekentalan isi cerna, pH, ya, posisi tubuh, stres, ataupun interaksi berbagai jenis obat di dalam saluran cerna pada saat tersebut. Mungkin juga interaksi antara xenobiotik dengan senyawa-senyawa yang ada di dalam lambung atau isi lambung tersebut ya. Kalau kecepatan pengosongan lambungnya itu cepat, absorpsi bisa cepat. Kalau xenobiotik zat beracunnya itu utuh di dalam tubuh cepat diabsorpsi cepat, maka KTM di dalam darah itu juga akan cepat meningkat ya. Kecepatan aliran darah. Nah, ini akan mempengaruhi translokasi racun ke dalam tubuh ya. Nah, ini tergantung aliran aliran darah kemudian karena perfusi jaringan itu bergantung pada pasok darah di sekitar jaringan itu. Nah, kecepatan aliran darah ini bisa berkurang ya pada kondisi istirahat, hipotermi, kemudian shock, gangguan jantung, ya, itu akan menyebabkan kecepatan aliran darahnya itu berkurang. Meningkat pada olahraga, ya, ini juga akan mempengaruhi atma juga kecepatan aliran darah itu. Ya, ini efek umur pada toksisitas akut DDT dan malation, teman-teman bisa lihat di sini ya. Pada ini dua-duanya pestisida ya, DDT dan malation. Pada tikus baru lahir itu LD50-nya tinggi ya DDT. Jadi dosis besar dosis 100 nggak menyebabkan toksisitas. Tapi semakin dewasa
itu dosis kecil saja bisa menyebabkan toksisitas. Dosis 194 miligram per kilogram itu bisa menimbulkan efek toksik. Di sisi lain, malation itu malah toksik pada tikus baru lahir dengan dosis yang kecil itu ya relatif dibanding dosis pada dewasa itu dia bisa memberikan efek toksik ya. Karena apa? Macam-macam. Karena bisa disebabkan karena biotransformasinya, kerentanan reseptor yang lebih rendah pada tikus muda terhadap DDT ya. Tikus baru lahir itu eh, reseptor-reseptornya mungkin di yang terhadap DDT kurang, jadi nggak berikatan, jadi nggak menimbulkan efek. Setelah dewasa tambah banyak, gitu ya. Kalau yang malation mungkin kebalikannya, mungkin juga dia efeknya merusak secara umum ya pada individu yang lebih muda. Kemudian protein-protein atau enzim yang melindungi dinding sel dan melindungi sel itu belum terbentuk ya, sehingga mungkin eh, menjadi lebih rentan ya. Yang berikutnya adalah status gizi. Nah, ini nih ya biotransformasi xenobiotik dikatalisis oleh mixed function oksidase misalnya ya, dikatalisis oleh enzim-enzim. Enzim-enzim ini ya dibentuk oleh hepar atau di dalam hepar dari asam-asam lemak esensial yang masuk ya, mungkin juga berasal dari makanan juga ya. Sehingga kalau teman-teman itu cuma memperbanyak karbo, kurang protein ya, maka enzim-enzim ini bisa berkurang karena kalian kurang gizi ya. Nah, berkurangnya enzim-enzim ini akan mempengaruhi toksisitas zat kimia. Karena seperti yang kalian tadi, yang kita diskusikan tadi, ya kuantitas dari enzim-enzim itu juga akan mempengaruhi efek toksik yang mungkin terjadi, gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Ini contohnya Kak, teman-teman baca ya, nanti keluar di ujian soalnya ya. Nah, keadaan fisiologis lain, kapasitas fungsional cadangan, penyimpanan zat beracun dalam tubuh, genetika, dan toleransi. Kalau kita bisa bicara tentang kapasitas fungsional cadangan, organ-organ tubuh kita itu ada beberapa yang mempunyai kapasitas fungsional cadangan. Misalnya hati. Hati itu 50%-nya itu rusak, dia masih bisa berfungsi. Lebih dari itu, maka akan muncul gejala atau tanda-tanda bahwa fungsi hepar menurun. Misalnya dari pemeriksaan SGPT, SGOT, ataupun dari gambaran gejala klinisnya seperti itu. Nah, kenapa? Kenapa kok sampai udah setengah baru kelihatan? Itu eh, menurut Anda adanya kapasitas fungsional cadangan ini bagus apa enggak? Kalau dari sisi fungsi, bagus ya. Misalnya heparnya rusak nih 10%, maka sel-sel hepar yang lain yang sehat akan berupaya untuk bekerja lebih keras sehingga menutupi kekurangan yang 10% rusak ini gitu ya. Tetapi akibatnya apa? Akibatnya kita tidak pasien atau dokter tidak mengetahui bahwa heparnya ada yang mulai mengalami kerusakan. Karena apa? Karena fungsinya masih bagus. Artinya dia menutupi efek toksik yang ringan, ya. Nah, efek toksik ringan ini kalau terus-menerus terjadi kerusakan kan akan muncul toksisitas, ya. Nah, jadi kalau dari sisi fungsi bagus ya, fungsinya masih tetap bagus tuh karena sel yang sehat bekerja keras untuk menutupi kekurangan temannya yang sakit. Tapi dari sisi toksisitas, adanya kapasitas cadangan itu menyebabkan gejala klinis itu gejala toksik itu nggak kelihatan atau yang disebut dengan menutup efek toksik yang ringan sehingga lama-kelamaan muncullah efek toksik yang berat gitu. Ketika sudah berat baru terdeteksi ya. Kapasitas ini misalnya pada hati tadi ya. Nah, penyimpanan zat beracun di dalam tubuh ya, dalam tubuh zat beracun atau obat-obatan itu disimpan bisa di protein karena dia diikat oleh protein, di lemak dan tulang.
ya. Oleh karena itu bisa terjadi akumulasi zat beracun. Ya, misalnya saya ada pasien kita mengkonsumsi obat dalam waktu yang lama dan dia mempunyai berat badan yang tinggi seiring dengan peningkatan usia misalnya, terutama wanita-wanita setelah menopause dan sebagainya. Nah, obat-obat itu banyak disimpan di lemaknya yang semakin besar. Nah, suatu saat dia pengen menguruskan badan karena misalnya anaknya mau menikah gitu ya. Dia mau langsing waktu saat anaknya mau menikah. Tinggal seminggu dia mengkonsumsi, dia berupaya supaya turun, lemaknya terbakar ya, dia bisa membakar lemaknya. Nah, lemak-lemak ini kan terbakar, maka obat-obat yang tadinya terikat pada lemak akan mengalami resirkulasi. Karena penurunan berat badannya drastis, maka obat yang dilepaskan pun juga tinggi. Resirkulasi sampai di sel sasaran dalam kadar yang tinggi, ya, sehingga menyebabkan efek toksik malahan, ya. Nah, obat-obat yang sering disimpan atau mungkin juga bukan obat ya atau chemicals yang masuk, ini misalnya pestisida itu tadi, logam-logam berat seperti itu ya. Nah, jadi adanya akumulasi xenobiotik di gudang-gudang penyimpanan, bila pada kondisi tertentu akan terlepas, dia akan mengalami resirkulasi. Ya, ketika mengalami resirkulasi, dia akan sampailah ke sel-sel sasaran itu, berikatan dengan sel sasaran, ya, menimbulkan efek toksik seperti itu. Jadi kalau turun berat badan ya, jangan terlalu drastis ya, biar keluar sedikit-sedikit itu nanti terekskresikan. Ya. Berikutnya adalah genetika. Kalau kita bicara tentang aksi obat, ya obat bisa targetnya bisa enzim, reseptor, atau protein nida enzim. Ya. Bila terjadi kecacatan, ya, misalnya dia punya enzimnya sedikit gitu, atau molekulnya tidak sempurna, maka dampaknya baik atau tidak baik. Baik itu dalam arti toksisitasnya kurang, atau tidak baik toksisitas meningkat. Tergantung ya, tergantung misalnya seseorang ya, pasien kita itu mengalami cacat genetik sehingga sitokrom P450-nya itu tidak sempurna. Terbentuknya sedikit. Akibatnya bagaimana? Ketika dia mengkonsumsi obat yang kemudian di metabolisme misalnya ya, biotransformasi untuk diekskresikan itu diubah melalui enzim tersebut, maka metabolismenya akan lambat sekali. Nah, nanti mana yang bersifat toksik? Kalau yang bersifat toksik adalah senyawa utuhnya, maka toksisitas akan meningkat. Tapi kalau yang bersifat toksik adalah metabolitnya, maka toksisitasnya akan menurun. Karena apa? Karena metabolitnya yang terbentuk sedikit, sedikit, sedikit. Karena enzimnya memang sedikit jumlahnya. Karena adanya cacat genetik, ya. Mungkin juga adanya cacat genetik seseorang yang tidak dapat menghasilkan enzim tertentu, gitu ya, atau menghasilkan enzim tertentu yang tidak sempurna. Dalam hal ini tidak berfungsi, misalnya ya. Nah, maka dampaknya akan sangat tergantung yang toksik mana, yang toksik apakah senyawa utuh atau metabolitnya, ya, cacatnya tadi menjadi enzimnya lebih sedikit atau tidak berfungsi atau enzimnya overexpress ya, banyak banget di produknya, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi genetik ini juga akan mempengaruhi efek toksik yang muncul. Nah, ini toleransi dan resistensi ya, ini kita lihat. Nah, kalau kita sudah bicara tentang kondisi fisiologis ya, maka kita akan lihat kondisi patologisnya, ya, kondisi patologis dari makhluk hidup. Oke, untuk kondisi patologis ya, penyakit ini eh, patologis itu patos dan logos ya, ilmu yang mempelajari tentang
penyakit ya. Nah, maka penyakit-penyakit ada beberapa penyakit-penyakit di sistem tubuh tertentu yang akan mempengaruhi efek toksik yang muncul, terutama yang mempengaruhi ini ya saluran cerna, penyakit kardiovaskuler, penyakit hati, penyakit ginjal, seperti itu ya. Nah, penyakit saluran cerna ini akan mempengaruhi absorpsi. Beberapa penyakit yang diketahui mempengaruhi eh, gastrointestinal system yang juga akan mempengaruhi toksisitas yang muncul itu contohnya aklorhidria. Ini merupakan gangguan sekresi asam lambung yang menyebabkan absorpsi akan terhambat ya. Celiac disease ya. Ini adanya gluten dalam saluran cerna. Ya, ini juga akan menghambat absorpsi. Crohn disease ini radang usus halus dan kolon. Ya, ini juga akan menyebabkan karena adanya radang ya, fungsinya juga akan turun ya, sehingga absorpsinya akan menjadi lebih lebih lambat. Kardiovaskuler ya. Nah, teman-teman tahu bahwa aliran darah itu kan akan dipacu atau dipompa oleh jantung ya. Oleh karena itu, bila jantungnya abnormal, maka aliran darah ke jaringan pun akan berkurang. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya suplai darah yang kurang ke jaringan-jaringan tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya obat-obat juga yang sampai ke jaringan juga akan berkurang ya. Gak gangguan kongestif ringan sampai shock kardiogenik ya. Nah, gangguan jantung ini akan mempengaruhi keefektifan dari asma, termasuk yang ke hepar misalnya juga berkurang akibatnya mungkin senyawa induk ada di dalam tubuh lama atau ketika ada di hepar kemudian di metabolisme kemudian dikeluarkannya itu juga lambat misalnya ya sehingga terjadi penumpukan di hepar misalnya ya. Jadi penyakit kardiovaskuler ini ya akan mempengaruhi aliran darah ke jaringan dan mempengaruhi efektivitas dari apne. Penyakit hati, kemarin penyakit hati yang sudah saya sebutkan ya, misalnya ada kerusakan, nekrosis misalnya, atau mungkin ada eh, radang, inflamasi, atau yang sering disebut dengan hepatitis ya. Kalau radang itu kan pakai itis-itis ya. Kolitis itu radang pada kolon misalnya, hepatitis radang pada hepar ya. Mastitis, radang pada mame, kelenjar mame, misalnya ya. Nah, adanya gangguan tersebut menyebabkan fungsi dari hepar akan berkurang, ya. Nah, penyakit-penyakit hati ini eh, banyak contohnya. Ada juga berupa sumbatan pada ductus biliferus atau saluran empedu, ya. Sehingga aliran empedu terhambat. Mungkin juga ada gangguan di pembuluh darah di dalam hepar, aliran darahnya mungkin akan berkurang juga. Mungkin ada degenerasi melemak, ya adanya timbunan lemak di sitoplasma, itu juga menyebabkan disfungsi hepatosit karena sitoplasma yang ada isinya enzim-enzim kemarin kan udah tahu ya ada yang di sitosol, ada di mikrosomal, itu ada di dalam sitoplasma itu sitoplasmanya menjadi kecil karena dia terisi lemak ya. Lemak itu kan sama air kan nggak bisa bersatu jadi nanti akan terbentuk vakuola-vakuola buletan-buletan ya. Nah, empedu ya, perubahan aliran empedu itu juga menyebabkan gangguan, perubahan kualitatif, kuantitatif serum protein dan sebagainya. Ya, hepar tuh masih ingat ya fungsinya hepar ya. Nah, fungsi hepar di mana ya? Mungkin di minggu depan ya, setelah ini ya. Hepar itu menghasilkan sintesis protein, enzim-enzim ya. Kemudian juga di situ transport lemak terjadi ya. Nah, sehingga terbentuknya juga albumin, protein-protein ya. Nah, sehingga
adanya gangguan hati itu akan bisa menyebabkan perubahan kualitatif kuantitatif dari serum protein. Nah, ini akan mempengaruhi ketersediaan racun di tempat aksinya. Yang berikutnya adalah penyakit ginjal. Saya tuh paling nggak suka kalau kuliah daring itu karena kan saya nggak bisa lihat teman-teman ya. Jadi rasanya saya bablas aja, nggak bisa berinteraksi dengan baik. Karena kan kalian juga close kamera ya biasanya. Jadi ini saya juga close kamera deh. Ya, nah, kuliahnya bisa lebih cepat, tetapi mungkin contoh-contoh yang saya jelaskan mungkin nggak cukup banyak ya, atau nggak optimal juga. Nah, penyakit yang lain yang mempengaruhi toksisitas dari xenobiotik adalah penyakit pada ginjal. Karena ginjal merupakan tempat yang penting untuk ekskresi, organ penting untuk ekskresi, dan juga beberapa metabolisme juga terjadi di situ ya. Ginjal merupakan sarana ekskresi utama bagi sebagian besar xenobiotik, ya, sehingga adanya gangguan pada ginjal menyebabkan berkurangnya kemampuan pengawal racunan atau pembersihan racun dari tubuh. Adanya gangguan pada ginjal menyebabkan penumpukan senyawa induk atau metabolit di dalam ginjal, di dalam tubulus misalnya, atau glomerulus ya. Tapi kalau yang senyawa gini biasanya di tubulus ya. Nah, nanti bisa merusak tubulus karena di dalam tubulus itu kadarnya tuh pekat sekali gitu ya. Memperpanjang keberadaannya di tempat aksi sehingga menyebabkan ketoksikan. Nah, itu kok sudah sampai ringkasan ya, kuliahnya jadi cepat 1 jam aja. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Dari yang kita diskusikan ini ya, dari 2 pertemuan yang kita diskusikan kemarin dan sekarang, ketoksikan zat beracun itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Tapi yang utama adalah faktor dari intrinsik zat beracun dan intrinsik dari makhluk hidupnya. Mengapa? Karena xenobiotik zat beracun ini bisa menimbulkan efek toksik ketika dia eh, dipaparkan pada makhluk hidup atau masuk ke makhluk hidup. Ya, nah pengaruhnya bagaimana? Ya, pengaruhnya bisa toksisitas meningkat, toksisitas menurun. Faktor intrinsik zat beracun itu meliputi apa aja kemarin? Sifat kimia fisika, ya, struktur kimianya. Kemudian intrinsik zat beracun itu bisa juga kondisi pemejanannya, ya, kondisi dari xenobiotiknya, kondisi pemejanannya, ya. Kalau dari intrinsik makhluk hidup meliputi kondisi fisiologinya dan kondisi patologis ya. Pengaruhnya bagaimana? Ya, teman-teman udah belajar kemarin. Misalnya ada induktor, ada inhibitor, maka toksisitasnya bagaimana? Metabolit toksik yang terbentuk seperti apa? Bagaimana nasib senyawa induknya? Kayak gitu ya. Nah, kemudian faktor intrinsik makhluk hidup tadi bisa berupa kondisi-kondisi normal, fisiologi yang mempengaruhi itu apa aja, umur, berat badan, ya, pengosongan lambung, dan sebagainya. Kemudian faktor kondisi patologis, misalnya ada gangguan gastrointestinal, ada gangguan hepar, ya, ada gangguan di daerah ginjal, penyakit ginjal itu apa pengaruhnya ya. Nah, semua ini yang kita diskusikan itu mempengaruhi keefektifan dari translokasi xenobiotik dan antaraksi xenobiotik yang bisa menyebabkan eh, variasi atau perbedaan dari toksisitas yang muncul gitu ya. Paham sampai di sini? Ada Paham, Ibu. pertanyaan? Ya. Gitu ya, nanti tolong dibaca teman-teman dan juga beberapa contohnya itu bisa dikembangkan ya. Kalian mempelajari, mungkin kalian juga mencoba dari
misalnya obat-obat yang lain, pengaruhnya kemana, yang toksik, yang bersifat toksik metabolitnya atau senyawa induk. Kemudian kalian cek juga kalau pada individu yang lebih muda, yang lebih tua, apakah ada perbedaan seperti itu ya. Nah, untuk tahun ini saya nggak kasih tugas. eh Kelihatannya nggak ada penugasan juga di SAP dan RPKPS-nya. Untuk pertemuan kita ini saya cukupkan di sini. Bila ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada, kita cukupkan di sini. Kita ketemu lagi setelah liburan Lebaran ya. Oke, Ibu, betul. Oke, baik. Terima kasih. eh Selamat liburan, selamat merayakan Hari Raya. Mohon maaf lahir dan batin dari kami bila ada kesalahan dan kekurangan. Selamat bersenang-senang bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Banyak Terima Ibu. kasih Terima kasih, banyak, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.